Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan channel YouTube Mambu Santri Channel. Halo sahabat-sahabat, bagaimana kabar-kabar sahabat-sahabat di kesempatan kali ini? Saya harap semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul karakter dan juga sifat orang yang disukai oleh khodam leluhur. Tetapi sebelum kita masuk di tema kita hari ini, bagi yang baru bergabung di channel Mambu Santri, saya ucapkan selamat datang. Silakan panjenengan cari video-video dari kami, dari Mambu Santri Channel, yang mungkin video-video kami ada yang bermanfaat untuk diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Baik sahabat-sahabat, langsung saja kita mulai saja pembahasan di kesempatan kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui, seperti penjelasan-penjelasan kami terdahulu di video-video sebelumnya, khodam leluhur adalah khodam yang mendampingi seseorang, yaitu dari leluhur sampai keturunannya, dan ini bisa dikatakan oleh khodam turunan ya, atau khodam warisan gitu ya. Khodam leluhur biasanya akan memilih seseorang dari jalur keturunan tuannya terdahulu itu sesuai dengan kriteria dan juga sesuai dengan apa yang dimau oleh khodam tersebut. Kriteria-kriteria tersebut biasanya berupa sifat ataupun karakter, lalu kemudian perawakannya, lalu kemudian usia, golongan darah juga biasanya menjadi faktor yang agak penting gitu ya. Dan juga kriteria-kriteria yang lain yang disukai oleh khodam. Tetapi yang utama, orang yang dipilih oleh khodam leluhur itu biasanya karena sifatnya dan juga energinya yang sama dengan khodam tersebut. Kalaupun sifat, biasanya sifat ini yang menyerupai leluhurnya terdahulu atau sifat yang sesuai dengan sifatnya tuan dari khodam tersebut. Seumpama khodam tersebut awalnya itu pada kakek buyut kita, berarti khodam biasanya mencari sifat yang sesuai dengan sifatnya mbah buyutnya terdahulu. Menurut kata leluhur-leluhur terdahulu, bahwa sifat manusia ataupun karakter manusia itu menjadi kriteria terpenting yang digunakan khodam untuk dijadikan tuannya atau orang yang dipilih oleh khodam, dan sifatnya itu menjadi kriteria yang paling penting dan juga utama. Dan jika Anda memiliki sifat ataupun karakter yang diinginkan oleh khodam, sifatnya sama, sifatnya yang dicari oleh khodam tersebut, dan juga energinya Anda itu sama, selaras dengan energinya khodam, sudah pasti Anda pasti akan dipilih oleh khodam leluhur Anda. Biasanya khodam memilih orang yang sabar biasanya ya, dan orang yang memiliki sifat sabar biasanya akan disukai oleh khodam leluhur, karena kesabaran itu adalah sebuah pondasi di dalam kehidupan, sebuah pondasi di dalam tubuh juga, itu adalah sifat sabar. Nah, lalu selain sifat sabar, sifat apa saja yang disukai oleh khodam leluhur? Sifat yang pertama adalah sifat peduli, empati, dan juga pemaaf. Jika di dalam diri Anda itu ada sifat peduli, sifat empati, lalu sifat pemaaf, maka otomatis jika leluhur Anda memiliki khodam, pasti Anda akan terpilih menjadi orang yang didampingi oleh khodam tersebut. Hampir semua manusia itu memiliki sifat tersebut, tetapi semua manusia yang memiliki sifat tersebut itu tidak semua yang bisa menyalurkannya ataupun mengamalkan ataupun
menyalurkan apa yang ia rasakan. Dia tidak mau menyalurkan sifat-sifat tersebut. Dan oleh karena itu, orang yang memiliki sifat tersebut, yaitu sifat empati, sifat peduli, dan juga sifat pemaaf, dan juga mau menyalurkan sifat-sifat tersebut, maka otomatis Anda akan dipilih oleh khodam leluhur Anda. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat tegas, berani, dan juga dewasa. Seseorang yang memiliki sifat tersebut itu memiliki potensi besar menjadi pewaris khodam daripada leluhurnya. Jika sifat tersebut ada pada diri Anda, maka secara otomatis di dalam diri Anda itu sudah tertanam alami, yaitu aura Anda akan terpancar sehingga khodam-khodam leluhur Anda itu akan memilih diri Anda untuk didampingi. Dan untuk sifat dewasa itu tidak harus sifatnya ataupun umurnya itu sudah tua gitu ya. Tetapi walaupun masih kecil, walaupun masih remaja katakanlah seperti itu, tetapi pemikirannya, tindak tanduknya itu sudah dewasa, maka anak tersebut, remaja tersebut bisa juga didampingi oleh khodam leluhur. Maka dari itu sahabat-sahabat, jangan sampai Anda meremehkan anak-anak muda. Mungkin saja anak muda yang memiliki keahlian-keahlian khusus, anak muda yang memiliki bakat-bakat khusus, bisa jadi dia itu didampingi oleh khodam leluhurnya. Maka mulai dari sekarang jangan meremehkan orang lain gitu ya. Lalu karakter dan juga sifat yang ketiga adalah orang tersebut memiliki sifat mengayomi. Biasanya sifat mengayomi ini akan keluar jika Anda menghadapi masalah ataupun menyelesaikan masalah di dalam keluarga Anda. Dan sifat mengayomi ini akan keluar dengan sendirinya secara alami dalam diri Anda. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Biasanya kan ada ya orang yang dibuat-buat gitu ya, supaya katanya begini-begini, biar dipuji begini-begini. Tetapi tidak seperti itu sahabat. Yang dipilih oleh khodam leluhur itu sifat yang alami dalam dirinya. Sifat yang memang dari dirinya dibawa sejak lahir ataupun sejak kecil. Dan apabila di dalam keluarga Anda hanya Anda yang memiliki sifat mengayomi tersebut, setiap permasalahan Anda yang selalu menengahi. Jadi setiap ada permasalahan Anda yang selalu memberikan solusi, Anda yang selalu memberikan jalan keluar, atau bisa dikatakan Anda selalu menyelesaikan masalah di dalam keluarga Anda, maka sejatinya sifat inilah yang kemungkinan besar akan disukai dan akan dipilih oleh khodam leluhur Anda. Sebab bisa jadi solusi ataupun jalan keluar yang keluar dari mulut Anda itu merupakan bisikan-bisikan ataupun wangsit gitu ya, ataupun wangsit yang Anda peroleh dari khodam leluhur Anda. Baik itu Anda didatangi dari mimpi ataupun Anda diberi gesekan di dalam hati supaya Anda mengeluarkan solusi seperti itu. Karena biasanya orang yang disukai oleh khodam leluhur, orang yang akan dipilih oleh khodam leluhur, orang tersebut bisa memecahkan masalah, bisa menengahi masalah. Biasanya saat khodam leluhur itu memilih kriteria untuk dipilih ataupun didampingi oleh khodam tersebut, pastinya khodam leluhur Anda itu akan memilihnya sesuai dengan kriteria-kriteria ataupun yang dia sukai. Hal ini bertujuan agar khodam tersebut lebih mudah menyamakan energinya dengan energi orang yang akan didampingi tersebut. Seperti yang saya katakan di awal tadi, selain sifat, energinya itu juga harus sama, energinya itu harus selaras. Karena kalau energinya tidak sama, energinya belum selaras, maka otomatis orang tersebut juga akan mengalami hal-hal negatif. Seperti
yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu orang yang didampingi oleh khodam besar tetapi energinya belum selaras. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton, klik link di atas ini. Itu adalah membahas yaitu orang yang didampingi oleh khodam berenergi besar tetapi energinya belum selaras. Nah, bagi sahabat-sahabat yang merasakan atau mempunyai sifat-sifat tersebut, jika leluhur Anda memiliki khodam, insya Allah panjenengan akan dipilih dan didampingi oleh khodam leluhur Anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya ingatkan bagi sahabat-sahabat yang mempunyai khodam, yang mempunyai pendamping, dan juga memiliki keahlian-keahlian khusus. Saya selalu mengingatkan, serahkan semua kepada Allah, serahkan semua kepada Tuhan. Senderkan semua kepada Allah, senderkan semua kepada Tuhan, karena sejatinya khodam itu adalah makhluk seperti kita, tetapi dia diberi keistimewaan untuk mendampingi kita, dan keahlian-keahlian kita, bakat-bakat kita yang bisa mengobati orang atau bisa mendoakan orang sampai sembuh, itu sejatinya adalah semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Anda merasa sombong, jangan sampai Anda merasa besar hati, jangan sampai Anda besar kepala gitu ya. Dan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kata-kata yang benar dari penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.